Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menimba ilmu, dalam rangka belajar agama. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu tentang apa? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ad-Dhahabi beliau wafat tahun 748 Hijriah. Kita akan membahas dosa besar yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam buku beliau ini, yaitu Al-Kabair. Dosa besar yang kedua, Al-Kabiratu Saniyatu. Dosa besar yang kedua adalah qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami ulangi. Dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam buku beliau ini, dosa besar yang kedua adalah pembunuhan. Ya, membunuh, menghilangkan nyawa, menghabisi nyawa orang-orang yang dilarang untuk dibunuh. Seperti dosa besar yang pertama, maka Al-Imam Ad-Dhahabi menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya membunuh atau pembunuhan ini merupakan dosa-dosa besar. Salah satu dosa di antara dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasul-Nya. Langsung saja kita simak. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-93, yaitu Allah berfirman,
wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Yang artinya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, apa balasannya? Fajaza'uhu jahannam. Allah menyebutkan balasan bagi orang yang membunuh tadi, fajaza'uhu jahannam, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahannam. Wa ghadiba Allahu alaihi, dan Allah marah, Allah murka kepada orang tersebut. Wa la'anahu, dan Allah melaknat orang tersebut. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyediakan bagi pembunuh tadi azab yang sangat pedih. Surat An-Nisa ayat ke-93. Para hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan 5 balasan atau 5 hal yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membunuh saudaranya dengan tanpa hak. Jadi ada 5 balasan yang disediakan oleh Allah bagi orang yang membunuh saudaranya tanpa hak. Yang pertama, Allah menyediakan fajaza'uhu jahannam. Ini yang pertama. Ya. Jadi pelaku pembunuhan ini diancam oleh Allah dengan siksa di neraka jahannam. Fajaza'uhu jahannam. Kemudian yang kedua, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka jahannam. Yang ketiga, wa ghadiba Allahu alaihi, Allah murka, Allah marah kepada orang tersebut. Yang keempat apa? Wa la'anahu, Allah melaknat. Yang namanya melaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mendengar istilah laknat, Allah melaknat orang yang melakukan ini dan ini, yang namanya laknat itu adalah seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian balasan yang kelima, wa adalahu adaban azim, dan Allah menyediakan bagi orang tersebut azab yang besar, azab yang pedih. Ya. Jadi dalam ayat ini para jamaah yang Allah muliakan, dosa pembunuhan ini bukan dosa yang biasa, bukan dosa yang bisa diremehkan, tapi dosa besar, sehingga Allah menyebutkan 5 hal, 5 balasan yang jelas-jelas ditujukan kepada orang yang membunuh saudaranya dengan tanpa hak. Ya. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwanya betul mukminan muta'ammidan. Jadi balasan ini berlaku bagi orang yang membunuh saudaranya dengan secara sengaja. Karena pembunuhan itu bisa terjadi tanpa kesengajaan. Tanpa apa? Kesengajaan. Bisa atau enggak? Bisa. Misalnya orang itu naik mobil ya, dia gopo tergesa-gesa, kemudian dia mengemudikan mobilnya dengan kencang, ya, dan dia nggak ada maksud untuk bunuh orang, itu nggak ada niat bunuh orang, itu nggak ada. Pada Allah tiba-tiba ada orang yang berangkat gitu ya, kemudian tertubruk, kemudian orang itu apa? Mati gitu. Ya, ini namanya pembunuhan tanpa ada unsur kesengajaan. Tanpa ada unsur kesengajaan. Ya. Jadi ini beda. Di dalam Islam itu ada perbedaan hukuman, perbedaan balasan. Ada orang-orang yang jelas-jelas dia niat untuk membunuh saudaranya, punya keinginan, punya tekad, punya rencana, ya, diatur rencananya secara matang.
Ada orang yang membunuh saudaranya memang tanpa ada unsur kesengajaan, nggak ada niat sama sekali. Ya. Jadi harus kita bedakan orang yang membunuh dengan sengaja dengan orang yang membunuh orang lain tanpa kesengajaan. Ya. Atau juga yang ketiga, jadi yang pertama itu orang membunuh saudaranya dengan sengaja. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain tanpa kesengajaan. Yang ketiga, orang membunuh orang lain tanpa ada kesengajaan atau mirip-mirip dengan kesengajaan. Jadi yang ketiga ini apa ya istilahnya? Istilahnya kalau contohnya begini yang ketiga ini. Misalnya ada orang, ya, ada orang itu marah. Kemudian orang ini memukul orang yang dimarahi tadi, dipukul dengan alat yang biasanya alat ini tidak menjadikan orang itu mati. Kalau dipukul itu nggak mematikan orang gitu. Bisa dipahami ya? Mukul misalnya dengan apa? Dengan kayu, tapi kayu bukan kayu yang berat, kayu biasa. Dipukul, kemudian dan orang ini nggak ada niat untuk memukul, tiba-tiba orang itu mati. Jadi dipukul mungkin pelan gitu ya, tiba-tiba mati. Ya. Maka ini juga pembagian yang ketiga, namanya dalam bahasa Arab itu syibhul am, mirip dengan kesengajaan. Tapi bukan sengaja, mirip dengan kesengajaan. Ya. Jadi al-qatlu syibhul amdi. Ada 3. Maka nanti harus dibedakan. Adapun ayat yang kita bahas saat ini yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ada 5 balasan. Ini berlaku untuk orang yang membunuh saudaranya dengan kesengajaan. Ya. Kemudian masih berkaitan dengan ayat ini. Allah menyebutkan dalam ayat ini khalidan fiha. Bahwasanya pelaku pembunuhan ini kekal di dalam neraka. Ini harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Ini ayat Al-Quran, ini benar ayatnya, benar, pasti benar ayatnya. Harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Orang pelaku pembunuhan itu dia kekal di dalam neraka kalau orang ini menghalalkan pembunuhan. Ya. Jadi kalau orang itu misalnya dia terbawa emosi, dia terbawa hawa nafsu, dibujuki sama setan, kemudian dia membunuh saudaranya dengan tanpa hak, sengaja, ya. Kemudian setelah terjadi pembunuhan ini taubat, menyesal, ya, dia benar-benar jujur dalam bertaubat, maka orang yang seperti ini seandainya dia di neraka, dia tidak kekal di dalam neraka. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan khalidan fiha, orang tersebut kekal dalam neraka jahanam, ini untuk orang-orang yang menghalalkan pembunuhan. Ya. Jadi jelas-jelas Allah mengharamkan pembunuhan. Nabi Muhammad mengharamkan pembunuhan. Kok ada orang yang menghalalkan pembunuhan? Orang yang seperti ini kalau dia membunuh dengan sengaja, orang seperti ini kekal dalam neraka. Ya. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan para pelaku dosa besar mereka tidak kekal di neraka. Para pelaku dosa besar mereka tidak kekal di dalam neraka. Ya. Selama mereka tidak menghalalkan dosa tersebut. Para pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, Allah mengampuni. Kalau Allah menghendaki mengazab, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk pembunuhan. Orang pelaku pembunuhan, selama orang ini tidak menghalalkan pembunuhan, dia terdorong hawa nafsunya, dia diajak-ajak sama kawan-kawan, teman-teman yang buruk, akhirnya dia melakukan pembunuhan. Setelah dia membunuh, namun orang ini taubat, sadar, khilaf, insaf, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang yang seperti ini di akhirat kelak dia tidak kekal di dalam neraka. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dalil-dalil yang banyak. Ini dari ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ketika beliau menjelaskan dosa besar yang kedua, yaitu haramnya pembunuhan. Kemudian ayat yang lain. Sekarang di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 Allah berfirman. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur Rahman. Ciri-ciri hamba Allah yang Maha Pengasih. Ya. Di antara ciri-ciri ibadur Rahman, Allah mengatakan, Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak
menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asam, barang siapa yang melakukan 3 hal tadi, kesyirikan, pembunuhan, atau berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa asam, maka dia mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana, maka dilipat gandakan azab bagi orang tadi, ya, pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia kekal di dalam neraka. Jadi ayat ini juga para jemaah menjelaskan tentang haramnya pembunuhan. Ya, karena Allah menjelaskan wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, kecuali dengan alasan yang benar. Ini dari surat Al-Furqan yang menunjukkan bahwasanya pembunuhan ini juga salah satu dosa besar. Bahkan dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 dosa besar. Yang pertama kesyirikan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah dengan Tuhan yang lain. Jadi ada orang itu syirik, dia menyembah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi di waktu yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya orang pelaku kesyirikan. Dan kesyirikan ini dosa besar yang utama yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian dosa besar yang kedua dalam ayat ini yaitu membunuh. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian dosa besar yang lain yang disebutkan dalam ayat ini wala yaznun, yaitu berzina. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 macam dosa besar yang harus dijauhi, harus dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Di sini disebutkan Allah illa bil haqq. Ya, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Karena membunuh itu diperbolehkan kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, misalnya kisos. Kisos ini kalau orang membunuh, maka balasannya apa? Dia dibunuh. Ini namanya membunuh dengan cara yang benar, cara yang hak. Dan ini yang melakukan dari pemerintah kaum muslimin, bukan orang per orang. Ya. Jadi membunuh dengan cara yang benar, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu adalah diantaranya adalah kisos. Kalau orang itu terbukti salah di pengadilan, dia membunuh, ada bukti-buktinya, ada saksinya, ya. Kemudian orang itu mungkin mengakui saya membunuh dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, maka orang ini dijatuhi hukum kisos. Ya, dia harus dibunuh juga. Ya, dia harus dibunuh. Ini namanya kalau pemerintah kaum muslimin menjatuhkan hukum kisos kepada pelaku pembunuhan, maka ini pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah di sini adalah pembunuhan yang dibenarkan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian misalnya pembunuhan yang sesuai dengan syariat Islam dengan alasan yang dibenarkan Islam adalah hukuman rajam bagi pelaku zina. Ya, orang yang sudah menikah kemudian dia terbukti berzina, ada bukti-buktinya, ya, maka orang ini akan dirajam, dilempari batu sampai dia mati. Maka ini pembunuhan yang dibenarkan karena sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ada memang beberapa macam pembunuhan yang itu memang sesuai dengan syariat Islam, dan itu sesuai dengan keadilan. Baik, itu ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang haramnya pembunuhan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat ke-32. Allah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an."
Yang artinya man qatala nafsan. Ya. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa, membunuh seorang manusia, ya, bi ghairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain. Jadi ketika ada orang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, ya, au fasadin fil ard, atau berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah orang itu telah membunuh seluruh manusia. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan, kalau orang itu membunuh satu jiwa, maka seakan-akan orang ini telah membunuh banyak manusia atau seluruh manusia. Kenapa demikian? Karena kalau orang misalnya ada satu orang menghilangkan nyawa orang lain, menghabisi nyawa orang lain, ya, sengaja, tanpa ada paksaan, dengan kerelaan, dengan penuh keridhaan, dia membunuh, maka orang lain akan lihat, oh ternyata membunuh itu orang ini saja membunuh. Seolah-olah membunuh itu dosa yang remeh gitu, dosa yang sepele. Orang ini aja kok gampang membunuh, gampang menghabisi nyawa orang lain, ya. Maka orang lain yang lihat itu, wah ini jangan-jangan membunuh dosa biasa, dosa yang remeh, dosa yang sepele. Akhirnya banyak orang membunuh juga, terjadi banyak pembunuhan. Nah, maka kalau satu nyawa itu dihilangkan, satu nyawa itu dibunuh dengan cara yang tidak sesuai, dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat, maka orang lain itu akan menggampangkan masalah pembunuhan ini, sehingga seolah-olah orang yang membunuh satu jiwa ini, dia telah membunuh banyak jiwa yang tidak bersalah, itu ikut terbunuh disebabkan ulah satu orang ini, yang memberikan contoh yang tidak baik, yang memberikan contoh yang buruk kepada orang lain, ya. Sehingga orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang jauh dari agama akan melihat, wah ini pembunuhan kok gampang sekali orang ini membunuh saudaranya, ya. Urusan sepele, terjadi pembunuhan, cekcok, ya. Kemudian karena emosi, kok gampang-gampang dengan membunuh saudaranya. Orang itu akan lihat. Sehingga kalau orang itu lihat banyak yang mencontoh, maka ini bahaya. Ya, terjadi pembunuhan banyak, maka seolah-olah orang yang membunuh satu jiwa, dia telah membunuh banyak jiwa. Ya. Karena di dalam ayat ini jelas, paka'an nama qatalan nasa jami'an. Ya. Ini ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih. Ayat yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ayat yang keempat ini yaitu di surat At-Takwir. Surat At-Takwir ayat ke-8 dan ayat ke-9. Yaitu Allah berfirman, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin bi ayyi dambin qutilat. Artinya, wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila, ya, al-mau'udah itu bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup sama orang tuanya, itu dibangkitkan dan dia ditanya, ya, bi ayyi dambin qutilat, dengan sebab dosa apa bayi ini dibunuh. Ya, ini kembali kepada sebelum datangnya Islam. Kalau kita belajar sejarah, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu hidup dalam kebodohan, masa-masa jahiliyah. Ya. Di antara aktivitas orang-orang jahiliyah ini berjemaah, ketika seorang bapak itu dia punya anak perempuan, dia punya anak-anak wanita, seorang bapak ini malu, isin sama tetangga-tetangganya, sama saudara-saudaranya, sama kawan-kawannya itu malu. Ya. Jadi orang jahiliyah dulu itu kalau mereka punya anak wanita, bayi wanita ini dikubur sama bapaknya hidup-hidup. Ya. Atau mungkin anaknya sudah agak besar. Ini saya dengarkan di salah satu ceramah juga. Anaknya sudah agak besar, itu diajak sama bapaknya, kemudian disediakan lubang, anaknya dijongkok, disurung gitu ya kalau bahasa kita itu. Kemudian dikubur hidup-hidup. Ini kejamnya dahulu, bagaimana sebelum Islam itu datang.
Dan ini akan ditanya, wa idal mau'udatu su'ilat. Ya. Dan ketika bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya di hari kiamat, bi ayyi dzambin qutila. Maka ayat ini juga terdapat pelajaran haramnya pembunuhan. Enggak boleh orang tua membunuh anaknya. Ya. Baik anak laki-laki atau anak perempuan enggak boleh. Ya. Disebutkan dalam ini masih berkaitan dengan bagaimana dahulu masyarakat jahiliyah mengubur anak mereka perempuan itu hidup-hidup. Ya, karena dulu memang masyarakat jahiliyah ini suka perang para jamaah. Suka ekor-ekor, suka tukaran itu. Ya. Yang namanya kalau terjadi perang, ya, itu yang ikut perang otomatis kan laki-laki. Jadi mereka berpikir kalau saya punya anak perempuan ini nggak bisa ikut perang nanti, yang dibunuh. Ya, karena takut malu. Kemudian nanti kalau sudah besar nggak bisa ikut perang. Ya, karena dulu sering perang saudara orang masyarakat jahiliyah ini. Sebelum datangnya Islam yang membawa kedamaian, yang membawa keamanan. Ya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5 ya ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah satu di antara mereka mendapatkan kabar gembira berupa anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jadi orang jahiliyah dulu itu kalau mereka dikasih kabar gembira anaknya perempuan, maka dhalla wajhuhu muswaddan. Wajah mereka itu menjadi hitam, murka, marah, tidak senang. Wa huwa kadhib, dan dia menahan emosi. Ini aku sebutkan dalam Al-Quran bagaimana masyarakat jahiliyah dulu. Ya. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yajussuhu fit turab. Ya. Jadi mereka orang-orang yang mendapatkan kabar gembira berupa anak perempuan ini mereka bersembunyi. Ya tawara minal qaum. Mereka sembunyi, mereka takut. Ketemu sama temannya takut. Ya. Ayumsikuhu ala hunin, apakah dia tetap membesarkan anak itu dengan apa? Dengan penuh membawa rasa malu, dia membesarkan anak perempuannya tapi dia menahan rasa malu. Am yadussuhu fitur, atau dia kuburkan anak itu hidup-hidup. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini hati-hati. Ya, dan ini mungkin ya terbawa sebagian orang pada zaman sekarang. Ketika istrinya mengandung, istrinya ngidam dituruti, mau ngidam ini, ngidam apa dituruti. Ketika USG, ternyata setelah USG bayinya jaga bayinya perempuan. Kadang seorang ayah itu kurang gimana gitu. Ini juga nggak benar ini. Ya, jadi ketika istri mengandung, kemudian USG, ternyata hasil USG ini mungkin jaga bayinya itu perempuan. Tetap seorang ayah harus gembira, senang. Ya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa supaya anak ini lahirnya selamat. Enggak boleh dia merengut atau marah atau dongkol kemudian istrinya dimarah-marahin karena setelah USG hasil USG-nya namanya perempuan misalnya, kemudian istrinya dimarah-marahin. Ya. Kemudian setelah itu ngidamnya enggak diturutin lagi, ini enggak benar ya. Ini tidak benar. Jangan sampai perilaku jahiliyah itu terbawa di zaman kita saat ini. Ini tadi ayat yang keempat yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang haramnya pembunuhan. Bahwasanya masyarakat jahiliyah dahulu itu mereka tidak senang dengan anak-anak wanita. Bahkan ada yang menguburnya dengan hidup-hidup. Ya. Kalau juga mungkin terjadi di zaman kita saat ini, itu mungkin bukan pembunuhan, tapi membuang anak. Ya, misalnya naudzubillah ada pemuda dan pemudi berzina, kemudian punya anak kan gitu ya, punya anak, entah itu laki-laki atau perempuan. Kemudian karena pasangan ini malu, akhirnya anaknya di mana? Ditaruh di kerdus gitu ya, ditaruh di kerdus, di kresek, taruh pinggir jalan. Iya, kalau ada orang yang nemu. Kalau nggak ada yang nemu, artinya anaknya apa? Mati. Ya ini kan pembunuhan ini. Ini pembunuhan ini. Jadi dosa zina ini salah satu dosa besar Allah dari buku ini pembahasannya. Dosa zina ini mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain, pembunuhan. Misalnya, ya. Termasuk juga kalau misalnya pemuda dan pemudi itu berzina, naudzubillah, memang belum lahir anaknya, tapi masih di kandungan. Biasanya aborsi pun termasuk pembunuhan. Ini diharamkan dalam Islam. Aborsi
Itu diharamkan dalam Islam. Ya, apalagi ketika jabang bayi itu sudah berumur 120 hari. Sudah ditiupkan ruh oleh malaikat. Ya, Allah mengutus malaikat fayanfukhu fihi ruh dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat disebutkan Allah mengutus malaikat fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat meniupkan ruh di jabang bayi tadi. Ya. Jadi aborsi ini bermacam-macam. Kalau bayinya itu belum sampai 120 hari, itu tetap haram. Tapi keharamannya sangat lebih, sangat dahsyat kalau jabang bayi itu sudah 120 hari ke atas. Ini termasuk pembunuhan. Ya, termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Harus hati-hati. Ya. Kemudian kita beralih kepada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang haramnya pembunuhan yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam buku beliau ini. Di antaranya hadis yang ke-8, ini Imam Adz-Dzahabi memberikan urutannya, nomor hadisnya. Jadi di dosa besar yang pertama, dosa kesyirikan itu beliau menyebutkan 7 hadis. Maka beliau sambung ini hadis yang ke-8, namun hadis ini bercerita tentang haramnya pembunuhan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya. Jauhilah 7 dosa yang menyengsarakan. Ya. Di antaranya fadzakara qatlan nafsil lati haramallah. Maka Nabi menyebutkan 7 dosa yang menyengsarakan itu apa? Ya syirik, ya sihir, ya ada 7. Di antara 7 dosa tadi, maka Nabi menyebutkan di antaranya adalah qatlun nafsil lati haramallah, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Dan ini termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Membinasakan, menghancurkan, menyengsarakan pelakunya di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ya. Maka Nabi 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti, sudah memberikan warning, peringatan. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Ya, syirik, kemudian sihir, kemudian di antaranya Nabi menyebutkan yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Ya, ini jadi tegas. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketegasan larangan membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ya. Karena Nabi menyebutkan pembunuhan termasuk dosa-dosa yang menyengsarakan, yang membuat pelakunya itu binasa di akhirat kelak. Kemudian hadis yang ke-9, hadis yang berikutnya masih tentang haramnya pembunuhan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, beliau pernah ditanya, Nabi ini pernah ditanya. Kalau Nabi itu ditanya, berarti yang bertanya siapa? Sahabat. Itu pasti. Ya, karena sahabat ini di antara definisi sahabat itu siapa? Sahabat ini orang yang bertemu dengan Nabi, bertemu secara tatap muka ya, bukan melalui mimpi, bertemu langsung dengan Nabi 4 mata, atau mungkin banyak orang pokoknya ketemu, pernah lihat langsung wajahnya Nabi. Walaupun mungkin 1 menit, 10 menit, pokoknya pernah ketemu langsung sama Nabi. Ya, orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, ya, beriman dan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, itu masuk Islam, dan meninggal dalam keadaan iman. Ini definisi sahabat. Ya. Jadi kalau di sini Bapak Suila, Nabi pernah ditanya, maka yang bertanya di sini salah seorang sahabat. Ya. Ada seorang sahabat pernah bertanya, ayudan bi'adham. Dosa besar apa yang agung ya Rasulullah? Ya. Jadi dosa itu banyak, maksiat itu banyak. Para sahabat ini bertanya, ayudan bi'adham. Dosa apa yang besar itu ya Rasulullah? Dosa yang agung itu yang bagaimana? Ini sahabat ini bertanya. Qala, maka Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar itu engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, padahal Allah yang menciptakan dirimu. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah yang padahal jelas-jelas Allah yang menciptakan dirimu. Ini dosa besar. Ya, ini adalah kesyirikan. Ya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal engkau yakin, engkau tahu
padahal hanya Allah yang menciptakan dirimu. Ya. Ini dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Kemudian sahabat tadi bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya. Nah, kemudian Nabi menjawab, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Nabi menyebutkan dosa besar yang kedua dalam hadis ini, dalam redaksi hadis ini. Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, antaqtula waladak, engkau membunuh anakmu, ya, khasyata an yat'ama ma'aka, karena engkau takut anakmu ini makan jatah rezekimu. Ya. Antaqtula waladak, engkau membunuh anakmu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena engkau takut anakmu ini nanti memakan atau mengurangi jatah rezekimu. Ini dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi kemudian? Kemudian Nabi menjawab, qol antuzani halilata jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Jadi zina ini umum, zina ini haram, semuanya haram. Apalagi berzina dengan istrinya tetangga, ini jauh lebih dahsyat lagi keharamannya. Baik, yang kita perhatikan dalam hadis ini para jamaah yang Allah muliakan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya hadis yang sahih. Ketika Nabi ditanya dosa besar yang kedua, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka, yaitu engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu ini mengurangi jatah rezeki. Ya. Ini termasuk dosa besar ketika orang tua membunuh anaknya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah juga menegaskan dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat ke-31 Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Yang artinya apa? Allah mengatakan, Allah berfirman, Al-Isra 31, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut kelaparan, takut kere misalnya dalam bahasa kasarnya gitu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut nggak bisa ngasih makan, ya, takut nanti nggak bisa nyekolahkan, takut nanti, pokoknya takut banyak, ya. Dan ini memang syaitan ini musuh bebuyutan kita, itu pasti. Ya, syaitan ini musuh bebuyutan kita, musuh yang nyata. Ya, mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman kita saat ini, sampai hari kiamat. Syaitan ini membisik-bisiki manusia, ditakut-takutin miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Dalam ayat yang lain ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan untuk kalian, membisik-bisik kalian supaya kalian takut miskin. Ya'idukumul faqra. Ya. Maka ketika ada orang tua yang membunuh anaknya, sambil membunuh anaknya karena takut miskin, maka orang tua ini dibujuk-bujui, dirayu, disibisik-bisiki sama syaitan. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kemudian Allah tegaskan, nahnu narzuquhum. Kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Wa iyyakum, dan kepada kalian wahai para orang tua. Ya. Jadi orang yang beriman itu tenang karena dia yakin Allah yang ngasih rezeki kepada anak-anaknya. Allah yang ngasih rezeki kepada kita selaku orang tua, Allah juga yang ngasih rezeki kepada anak-anak kita. Nahnu narzuquhum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak kalian. Wa iyyakum, dan kepada kalian wahai para orang tua. Ya. Jadi nggak boleh orang tua itu membunuh anak-anaknya karena takut miskin, atau membatasi punya anak karena takut miskin, membatasi tanpa alasan yang dibenarkan. 2 anak cukup kan gitu ya. Padahal masih bisa punya anak lebih banyak. Ya. Kalau nggak ada alasan yang dibenarkan, misalnya memang si ibu ini kalau misalnya dia punya lebih dari 2 anak, membahayakan jiwanya. Itu kan punya alasan yang memang dibenarkan secara medis. Ya, dokter-dokter yang terpercaya, muslim, amanah, mengatakan kalau ibu ini punya anak yang ketiga membahayakan jiwanya misalnya. Tapi selama tidak ada alasan itu, maka punya anak sebanyak-banyaknya. Ya, Nabi senang, Nabi bergembira, Nabi bangga.
kalau seorang muslim itu punya banyak anak. Ya. Fa inni mufakhirun bikum yaumal qiyamah. Jadi Nabi itu berbangga dari di hari kiamat, umatnya itu banyak. Karena setiap muslimah punya banyak anak, jadi semuanya jadi masuk umatnya Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat Nabi Muhammad SAW beliau berbangga karena banyak umatnya nanti. Ya, banyak. Kemudian dalam Al-An'am ayat 151. Ini masih berkaitan dengan pembunuhan anak karena takut miskin. Al-An'am 151 Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Ini mirip-mirip dengan ayat yang sebelumnya tadi. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kefakiran kalian. Jadi yang ayat ini Al-An'am 151 ini orang tuanya ini sudah miskin. Kalau ayat Al-Isra 31 orang tuanya masih kaya, masih kecukupan, tapi takut miskin. Ya. Kalau Al-An'am 151 para jemaah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan kalian. Ya. Jadi orang tuanya sudah miskin, sudah jatuh miskin. Ya. Itu tetap dilarang oleh Allah, Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan kalian. Nahnu narzuqukum. Allah di sini menyebutkan kami yaitu Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Wa iyyahum, dan kepada anak-anak kalian. Ya. Jadi dua ayat ini Al-Isra 31 sama Al-An'am 151 ini ada sedikit kemiripan. Kalau di Al-Isra 31 itu orang tuanya masih belum miskin, tapi takut miskin. Kalau yang Al-An'am 151 orang tuanya sudah jatuh miskin. Ya, sudah miskin tapi dilarang oleh Allah untuk membunuh anak-anak mereka. Karena sekali lagi kita kembali pada pembahasan karena pembunuhan ini salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Ya, yang berbahaya. Ini tadi hadis yang ke-9 atau hadis yang kedua dalam pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan di sini yaitu sabda Nabi SAW hadis yang ke-10 dalam kitab ini. Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau ada dua orang muslim bertemu, sama-sama bawa pedang, sama-sama bawa alat yang tajam, ya. Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu di neraka. Ya. Kalau ada dua orang muslim bertemu, mau saling membunuh, ya, sama-sama bawa senjata tajam. Nabi mengatakan fal qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, orang yang membunuh ini wajar di neraka, dia dosa besar. Dia pelaku dosa besar. Bagaimana orang yang terbunuh kok bisa diikut-ikutan di neraka? Ya Rasulullah, masa sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, ini wajar, ini membunuh, dia di neraka. Ya. Fama balul maktul, bagaimana orang yang terbunuh ini kok bisa ikut-ikutan dijeburkan oleh Allah dalam neraka, diancam dalam neraka? Qala, maka Nabi menjelaskan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya orang yang terbunuh ini, ya, sebelum dia terbunuh itu dia sudah punya tekad, punya azam, punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Cuman keduluan. Cuman apa? Kedisian, kalau bahasa Jawanya itu kedisian. Ya. Akhirnya apa? Innamal a'malu binniyat. Maka setiap amal sesuai dengan niatnya. Kalau orang yang terbunuh ini ya, sebelum dia terbunuh, sebelum dia jadi korban, dia memang sudah bawa senjata tajam. Dia mau membunuh saudaranya. Cuman keduluan sama saudaranya, artinya dia yang terbunuh. Maka tetap dia diancam nanti di akhirat, di hari kiamat yaitu dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Rasul. Ya, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena orang ini yang terbunuh ini itu dia sudah punya tekad, punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya, cuma keduluan. Ya, kalau bahasa kita keduluan. Ya. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya hadis yang sahih. Ya, sekali lagi hadis ini menjelaskan tentang haramnya pembunuhan. Haramnya apa? Pembunuhan. Kemudian yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mar'u fi fushatin fi dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Senantiasa seorang itu dalam keluasan dalam agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Ya. La yazalul mar'u, senantiasa seseorang
fi fushatin min dini, dia dalam keluasan dalam urusan agamanya, malam yatanadda bidamin haramin, selama dia belum menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, selama dia belum membunuh jiwa-jiwa yang haram untuk dibunuh. Ya. Ini hadis ini terdapat pembicaraan, ya, ada yang mengatakan hadis ini yang lemah, namun masih banyak hadis yang sahih yang menjelaskan kepada kita bahwasanya pembunuhan itu adalah jelas-jelas perkara yang diharamkan. Ya. Jadi dalam masalah pembunuhan ini ada 3 hak yang berkaitan. Kalau ada satu jiwa terbunuh, itu ada 3 hak yang berkaitan. Yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jelas-jelas dengan tegas melarang pembunuhan dalam Al-Qur'an. Ya. Kok ada orang muslim atau seorang muslimah membunuh saudaranya, maka muslim atau muslimah telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah melarang, kok dilanggar? Maka ini telah melanggar hak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi pembunuhan yang berkaitan dengan hak orang lain, yaitu auliyaul maktul. Auliyaul maktul ini keluarga dari orang yang terbunuh. Ya misalnya begini, kalau yang terbunuh itu seorang bapak, seorang suami, seorang kepala keluarga, otomatis nanti istrinya jadi janda, kan begitu ya? Anak-anaknya jadi apa? Yatim. Oh ini panjang, urusannya panjang. Ya, kalau seorang yang terbunuh seorang suami, seorang kepala keluarga, tulang punggungnya keluarga, akhirnya orang yang terbunuh, istrinya sedih, anak-anaknya sedih, jadi yatim. Ya, kemudian kerabat-kerabatnya juga ikut sedih, nangis. Ya. Jadi auliyaul maktul punya hak, bisa menuntut, ya, bisa menuntut. Oleh karena itu, kalau di negeri yang ditegakkan syariat Islam seperti Saudi Arabia, ya, itu kalau terjadi pembunuhan, kemudian si pembunuh ini dia taubat kepada Allah, jujur dan bertobat, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akhirat. Adapun urusan dengan keluarga korban ini diselesaikan di pengadilan. Kalau keluarga korban ini mau memaafkan, itu bisa dengan meminta tebusan. Ya. Minta apa? Tebusan. Bahkan saya pernah dengar ceramah itu dari Ustaz Firanda, ya, hafizahullah taala, ketika beliau masih di Saudi, itu di Mekah terjadi pembunuhan. Kemudian keluarga korban ini menuntut, mereka mau memaafkan, tapi harus yang pembunuh harus menebus sampai nilainya 28 miliar. Satu jiwa, satu nyawa. 28 miliar. Ya. Dan memang orang yang membunuh ini dia punya kabilah, kalau bahasa kita itu marga. Jadi marga-marganya, kabilah-kabilahnya ini urunan, pakungan, supaya orang yang dari marganya ini, kabilahnya ini nggak dibunuh, nggak dikisos sama pengadilan. Akhirnya terkumpul sampai 28 miliar. Kalau di rupiah kan ya, kalau real itu kan ukurannya beda, berapa juta real misalnya. Ya, itu sampai miliar dikasihkan kemudian dimaafkan. Jadi bisa, itu bisa dalam Islam seperti itu. Ya, auliyaul maktul. Jadi keluarga yang terbunuh ini, keluarga dari korban ini, mereka bisa nuntut. Ya. Mereka bisa menuntut orang yang membunuh harus dibunuh, kisos. Saat kami nggak mau memaafkan, itu terserah mereka, itu boleh-boleh saja. Kami selaku keluarga, saya istrinya, ini anak-anaknya nggak mau memaafkan. Wis, titik. Akhirnya harus dikisos. Ya. Harus dibunuh, orang ini harus dibunuh. Tapi kalau keluarga korban ini bisa milih, wis kita maafkan orang ini, tapi kami tidak tebusan, itu bisa. Ya itu boleh-boleh saja dalam Islam, dan itu dilegalkan dalam Islam. Ya. Jadi hak yang kedua yang dilanggar ketika terjadi kasus pembunuhan, yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang kedua adalah hak dari korban, dari keluarga korban ini. Kemudian yang ketiga, berjamaah, hak dari orang yang terbunuh. Ya. Bagaimana orang ini minta maaf kepada orang yang sudah mati? Ya. Kan dia membunuh saudaranya dengan sengaja, dengan penuh keridhaan, kerelaan, dengan ada rencana kemudian dibunuh.
kemudian tiba-tiba dia menyesal, dia sadar, dia taubat, dia tahu ini haram. Akhirnya ini sudah terlanjur, darah sudah tertumpah, orang yang sudah meninggal, otomatis nggak bisa dia minta maaf. Ini nanti diselesaikan di hari kiamat. Diselesaikan di hari kiamat ini. Ya. Diselesaikan di hari kiamat. Jadi kalau kita belajar akidah, mungkin para jemaah sudah pernah mendengarkan kajian-kajian tentang akidah atau baca-baca buku tentang akidah. Ketika seorang muslim dan muslimah itu lewat sirat ini, sirat selamat. Lewat sirat itu selamat. Entah itu lewat siratnya itu sambil lari, atau sambil jalan kaki, atau sambil merangkak. Karena orang lewat sirat itu macam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Intinya selamat. Orang ini lewat sirat selamat, nggak nyebur ke neraka. Sebelum orang ini masuk surga, kan setelah sirat itu sedikit lagi sudah surga. Sebelum masuk surga, maka Allah menegakkan pengadilan, menegakkan keadilan di situ. Orang-orang yang pernah terzolimi, orang-orang yang pernah dizolimi di dunia didatangkan semuanya. Jadi orang yang berhasil lewat sirat, dia punya pahala yang banyak, pahalanya mungkin sebesar gunung, numpuk pahalanya. Didatangkan orang-orang yang pernah dizolimi, termasuk yang pernah dibunuhnya itu. Nuntut orang yang terbunuh ini nanti bisa nuntut nanti di akhirat. Jadi nuntut orang yang membunuhnya tadi, dituntut. Akhirnya apa? Karena waktu itu sudah nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak ada rupiah, nggak ada dolar, nggak ada emas, perak, yang ada cuma pahala dan dosa. Ya. Jadi orang yang terbunuh ini nuntut orang yang membunuhnya tadi semasa di dunia. Akhirnya apa? Kebaikan orang yang pembunuh ini diambil, diberikan kepada siapa? Orang yang terbunuh tadi, yang terzolimi. Orang dibunuh kan terzolimi dia kan, terzolimi, teraniaya, terzalimi. Maka kebaikannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada orang yang terzolimi. Ya, kalau yang dizolimi satu orang, kalau yang dibunuh cuma satu orang, ya kalau banyak, pahalanya disedot terus, diambil, diberikan kepada orang yang terzolimi, sampai kalau pahalanya orang ini habis, entek, nol gitu ya. Dosa-dosa orang yang terzolimi diambil, diberikan kepada orang yang menzolimi. Jadi orang yang menzolimi ini sedikit lagi masuk surga, karena dia punya dosa-dosa kezoliman, termasuk pembunuhan. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka, disebabkan karena ulahnya sendiri. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan, orang yang membunuh itu ada 3 hak yang dilanggar. Hak Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kedua tadi apa? Hak keluarganya korban. Yang ketiga hak orang yang terbunuh itu tadi. Ini panjang urusannya, khususnya di hari kiamat. Kita lanjutkan hadis yang lain yang dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullah taala. Hadis yang ke-12 dari urutan buku ini ya. Kalau di pembahasan ini hadis yang ke-5 kalau salah. Ya. Bapak sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi memberikan wejangan kepada para sahabat. Ya, termasuk kepada kita semuanya umat beliau. La tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian sepeninggalku nanti itu menjadi orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir. Ya, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yaitu seseorang di antara kalian menebas leher dari orang yang lain, dari saudaranya yang lain. Ini Nabi mengingatkan. Karena para sahabat sebelum mereka masuk Islam, seperti yang kami katakan tadi, mereka hidup dalam masa-masa jahiliyah, suka perang saudara, suka membunuh itu biasa sebelum Islam itu tiba. Sebelum Islam itu datang. Maka Nabi mengingatkan, ya, janganlah kalian kembali seperti dulu masa jahiliyah kalian. Yes. Janganlah kalian menjadi orang-orang kafir. Ini menunjukkan pelaku pembunuhan itu dosa besar, diancam dengan kekafiran. La tarji'u ba'di kuffar. Janganlah kalian sepeninggalku nanti menjadi orang-orang yang kufur. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, salah seorang di antara kalian menebas leher dari orang yang lain. Jadi Nabi mengingatkan. Ya, Nabi mengingatkan kepada sahabat dan kepada kita semuanya. Ya, ini hadis yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang berikutnya, ya, Nabi menyebutkan Bashir ibn Muhajir an ibni Buraidah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laqatlu mu'minin a'dhamu indallahi min zawali dunya. Nabi bersabda, terbunuhnya orang yang beriman, terbunuhnya satu orang yang beriman itu lebih agung di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini seisinya. Ya.
Jadi nyawa satu orang yang beriman itu lebih mahal di sisi Allah, lebih mahal di hadapan Allah daripada dunia seisinya ini. Dunia seisinya kan banyak, ada emas, ada perak, ada sawah, ada tanah, ada properti, ya, ada jabatan. Itu satu nyawa orang yang beriman yang terbunuh dengan kezaliman itu lebih mahal di sisi Allah di hadapan Allah daripada selenyapnya hancurnya dunia ini seisinya. Ini Nabi dengan tegas. Ini menunjukkan apa para jemaah? Nyawa orang yang beriman itu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang beriman ini kalau dia hidup, dia bisa beribadah kepada Allah, dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa zakat, dia bisa umroh, dia bisa silaturahmi, dia bisa haji, dia bisa beribadah. Ya. Kemudian orang ini kok dibunuh dengan cara yang zalim. Akhirnya orang ini nggak bisa ibadah lagi kan gitu kan? Akhirnya amalnya terputus di situ. Dia nggak bisa nambah pahala lagi karena dia dibunuh. Ya, memang ada pahala-pahala yang terus mengalir itu ada dalam Islam. Ini bukan pembahasan kita saat ini. Tapi ininya kembali kepada hadis tadi, terbunuhnya satu orang yang beriman itu lebih mahal di hadapan Allah di sisi Allah daripada dunia seisinya ini hancur, lepuh. Ya, ini menunjukkan kepada kita mahalnya, berharganya nyawa orang yang beriman. Kita berbicara dengan orang yang beriman. Ya, di sini mahalnya nyawa orang yang beriman. Sampai-sampai dunia, lebih baik dunia ini hancur seisinya daripada ada satu nyawa orang yang beriman itu terbunuh dengan kezaliman. Ya, ini harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya dari hadis yang lain. Ya, wa qala alaihi salatu wasallam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang itu dalam keluasan dalam urusan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang diharamkan. Ini hadisnya di Bukhari. Ya, ini sahih. Kalau yang sebelumnya tadi adalah riwayat yang lain, redaksi yang lain itu lemah. Kalau redaksi yang satu ini redaksinya sahih karena riwayat Bukhari. La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seseorang itu dalam kelapangan urusan agamanya sebelum dia menumpahkan darah yang diharamkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Pertama kali nanti yang diperkarakan di hari kiamat tentang hubungan sesama manusia itu adalah masalah darah. Ya. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi wal Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi menyebutkan pertama kali perkara di hari kiamat yang pertama kali ditegakkan keadilan adalah urusan darah. Jadi urusan sesama manusia. Sebelum urusan utang piutang, sebelum urusan bully membuli, kan membuli orang itu kan nggak boleh kan? Melecehkan, meremehkan orang lain, menyebarkan aib orang lain, ini juga kezaliman. Ya, kezaliman ini banyak. Kezaliman itu bisa dalam masalah darah, pembunuhan. Kezaliman itu bisa dalam masalah harta, utang nggak bayar, ya, padahal mampu membayar. Kezaliman itu bisa dalam masalah kehormatan. Ya, kehormatan ini mencaci maki orang, menghina orang, menyebarkan aib orang, ini juga kezaliman. Ini akan ada dampaknya nanti di hari kiamat. Sebelum masalah harta, sebelum masalah kehormatan, yang pertama kali ditegakkan oleh Allah keadilan masalah darah. Sebagaimana hadis yang sedang kita baca, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali ditegakkan oleh Allah keadilannya di hari kiamat masalah darah. Ya, jangan sampai seseorang menumpahkan darah saudaranya dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, ini masalah darah. Di dalam hadis yang lain, ini sesama manusia, hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Kalau hablum min Allah, hubungan manusia dengan Allah yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu min amalihi as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan-amalan seorang hamba itu adalah sholat. Ini kalau kita berbicara hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum min Allah. Tapi kalau hablum minan nas, hubungan secara manusia, horizontal sesama manusia, yang pertama kali diputuskan dalam masalah ini adalah darah. Ya. Jadi berat. Ya, sekali lagi para jamaah, ini masalah darah, ini masalah berat. Ya. Perkara yang sangat-sangat agung nanti khususnya di hari kiamat. Khususnya di hari kiamat.
Kemudian Nabi di dalam hadis yang lain, ya ada tiga hadis yang tersisa. Ya, ada beberapa hadis. Kita cepatkan saja. Wa qala Firas an Syabi an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, ya, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini sekali lagi hadis ini juga menegaskan bahwasanya pembunuhan termasuk dosa besar. Wa qala Humaid ibnu Hilal nabba'ana Nasr ibnu Asim nabba'ana Uqbah ibnu Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah aba alayya min qatli mu'minan. Ya, sesungguhnya Allah enggan mengabulkan permohonanku ketika ada orang yang beriman membunuh saudaranya yang beriman. Ini tuh, jadi hadis ini, hadis yang ke-17 urutannya dari buku ini, itu ada ceritanya. Dulu para jamaah di zaman Nabi, ketika terjadi perang antara pasukan muslim dengan pasukan kafir. Kemudian ada salah satu pasukan muslim membunuh pasukan kafir, yang dimana pasukan kafir ini sebelum dia terbunuh dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sama pasukan muslim ini tetap dibunuh. Karena apa? Karena pasukan muslim ini menganggap orang ini hampir terbunuh, akhirnya supaya dia nggak dibunuh dia mengucapkan syahadat. Akhirnya sama pasukan ini tetap dibunuh. Kemudian Nabi marah, Nabi murka, Nabi nggak setuju dengan perbuatan orang ini, pasukan muslim ini. Ya. Jadi Nabi marah, kemudian Nabi menyebutkan innallaha aba alayya min qatli mu'min. Sesungguhnya Allah enggan menerima taubat. Maksudnya ini kalau orang itu nggak benar-benar taubatnya itu asal-asalan. Sesungguhnya Allah enggan menerima taubat dari orang yang membunuh saudaranya yang beriman. Ya. Jadi Nabi nggak setuju dengan perilaku pasukan tadi. Kalau orang itu sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah jangan dibunuh. Urusan batin, urusan hati itu hanya Allah yang tahu. Orang ini masuk Islam karena benar-benar dia ingin masuk Islam karena tahu kebenaran Islam, atau orang ini masuk Islam karena takut dibunuh, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menghukumi secara zahir, orang ini sudah mengucapkan kalimat syahadat, jangan dibunuh. Ya. Maka pasukan muslim tadi tetap membunuhnya. Ya, maka Rasulullah marah ya terhadap pasukan tersebut. Ya. Ini tadi salah satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu dzulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, li'annahu awwalu man sanna al-qatla." Tidaklah ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali bagi anak Adam yang pertama itu dosa darinya. Li'annahu awwalu man sanna al-qatla, karena anak Adam ini yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Kita masih ingat kisahnya Qabil dan Habil. Ya. Jadi pembunuhan di muka bumi yang pertama kali yang terjadi ya pembunuhan antara dua saudara ini. Qabil membunuh Habil. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Nanti bisa dilihat surat Al-Maidah ayat ke-29, sekitar 29 atau 27 dalam 29. Ya, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haq. Bacakan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam. Yang kisah ini kisah yang nyata. Ya. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Jadi dua anak Adam ini memberikan kurban, hewan kurban. Ya. Fatuqbila min ahadihima. Salah satu dari dua anak Adam ini diterima kurbannya, yang satu nggak diterima. Ya. Kurbannya Habil ini diterima, yang Qabil nggak diterima. Yang Qabil nggak terima, ya. Walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulanna. Akhirnya Qabil mengatakan, aku akan membunuh kamu. Ya. Karena hasad, karena iri, karena benci, karena iri. Ya. Hasad ini bahaya para jemaah. Orang-orang itu bisa membunuh karena apa? Karena hasad, karena iri, karena dengki ini tadi. Ya. Itu bisa terjadi pembunuhan. Seperti anak Adam ini, Qabil membunuh, qala la'aqtulanna. Aku akan membunuh kamu. Ini jelas.
qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kemudian Habil sebelum dibunuh itu dia nasihati saudaranya, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa, orang yang tulus, orang yang ikhlas, ya. Kemudian masih tentang kisah ini ya, lain basata yadaya lain basata ilayya yadaka litaqtulan. Kalau engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuh diriku wahai Qabil, ya. Ma ana bibasiti yadiya ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Maka aku tidak akan menjulurkan tanganmu membunuh kamu. Ya. Jadi Habil ini sebelum dia dibunuh itu menasihati saudaranya, jangan kamu bunuh saya. Ya. Jangan saya bunuh saya. Ini akhafu Allah rabbul alamin. Aku takut kepada Allah. Ya. Kalau kamu wahai Qabil, kalau bahasa kita mau membunuh saya silakan. Saya nggak akan melawan. Saya nggak akan membunuh kamu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Inni uridu an tabua bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Qatla akhi fa qatalah. Ya. Fa asbaha minal khasirin. Kemudian benar-benar Qabil ini membunuh saudaranya dari Habil. Ya, fa asbaha minal khasirin. Kemudian aku sebutkan, maka Qabil ini termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis ini, tidaklah terjadi pembunuhan di muka bumi ini kecuali Qabil ini itu mendapatkan dosanya. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di muka bumi ini. Ya, dapat dosanya. Jadi kalau dalam Islam itu ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah itu ada. Jadi hati-hati. Ya. Dosa jariyah itu kalau kita mencontohkan kemaksiatan, mencontohkan keburukan kepada orang lain, kemudian ditiru, diamalkan, maka dosa itu tetap mengalir walaupun kita sudah mati. Oh, bahaya. Ya, artis-artis yang memamerkan auratnya itu kan direkam di YouTube. Artisnya sudah mati, YouTube-nya disetel, artisnya dapat dosa, ngalir dosanya. Pemain-pemain musik legendaris gitu ya. Kemudian pemain musiknya sudah mati, yang nyanyi sudah mati, musiknya tetap didengarkan, dosanya terus mengalir. Ini jadi jangan kita lihat di satu sisi, memang ada pahala jariyah, ini yang harus kita kejar. Tapi kita juga hati-hati dari dosa jariyah. Ya, terutama bagi orang tua. Orang tua jangan sampai ngasih contoh yang buruk kepada anak-anaknya. Ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kasar, ya, ucapan-ucapan yang menyakitkan, mengajari anaknya berbohong. Ini jangan sampai. Anak ini gampang nyontoh pada jamaah. Anak itu nyontoh plak sama orang tuanya biasanya. Sebelum anak ini mendengarkan nasihat orang tuanya, anak ini lihat perilaku orang tuanya dulu. Perilaku orang tuanya dilihat, gerak-geriknya, ibadahnya, dilihat sama anak ini direkam. Ya, kalau orang tuanya ngajarkan keburukan, ini hati-hati. Biasanya dosa nanti, jangan-jangan ini dosa jariyah mengalir pada saya nggak mau seperti itu. Ya, jadi kembali kepada pembahasan, kalau terjadi pembunuhan, sebagaimana sabda Nabi hadis Bukhari dan Muslim, maka Qabil anak Adam ini mendapatkan dosanya karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Ya, kita lanjutkan beberapa hadis, 4 hadis lagi. Ani bin Umar, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina yawman. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Dia tidak bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa dicium dengan jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Kalau dulu ini kan Nabi mengatakan pakai onta atau pakai onta zaman itu. Jadi 40 tahun perjalanan surga itu sudah tercium baunya. Tapi kalau orang itu membunuh kafir mu'ahad, maka dia terancam nggak bisa masuk surga. Dia harus ke neraka dulu. Ya. Jadi kafir itu ada 4. Orang kafir itu ada 4. Ini yang harus kita ketahui. Yang pertama orang kafir zimmi. Kafir apa? Kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Orang kafir dia nggak agamanya nggak Islam. Dia nggak mau masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam atau belum masuk Islam. Tapi dia tinggal di negeri Islam. Dan dia bayar upeti ya, bayar kepada pemerintah kaum muslimin. Maka kafir zimmi ini dilindungi oleh pemerintah muslim, dilindungi. Ini nggak boleh dibunuh.
Ya, jadi yang pertama kafir zimmi, orang kafir orang kafir dia tinggal di negeri Islam, dia nggak ganggu orang Islam, dia nggak usir kepada orang Islam, dan dia bayar upah, dia bayar upeti kepada pemerintah kaum muslim. Ini harus dilindungi. Ya, nggak boleh dibunuh. Yang kedua, namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini bagaimana? Kafir mu'ahad ini orang kafir tinggal di negerinya, negeri kafir. Namun antara negeri kafir dengan negeri Islam ada perjanjian damai. Ya. Jadi misalnya para delegasi ya dari negeri kafir masuk ke negeri Islam atau duta besar ya, dubes itu kan misalnya negeri kafir katakanlah Kanada atau Singapura lah, itu kan negeri kafir itu kan. Orang Singapura atau dubesnya Singapura datang ke Indonesia harus dilindungi, nggak boleh dibunuh walaupun dia kafir. Namanya kafir mu'ahad. Karena antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura ada perjanjian damai. Kalau warga Singapura atau utusanku datang ke negeri kamu wahai Indonesia, negeri Islam, jangan dibunuh, jangan diapa-apakan. Ini harus dijaga, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, ini kafir mu'ahad namanya. Yang ketiga, orang kafir musta'man. Ya, orang kafir musta'man. Musta'man itu orang yang diberikan rasa aman. Orang yang diberikan rasa aman atau minta jaminan keamanan. Misalnya begini. Terjadi peperangan antara negeri kafir dengan negeri muslim. Perang. Terjadi peperangan. Perang masih lanjut. Kemudian ada orang dari negeri kafir datang ke negeri muslim yang masih perang, dua negara yang masih perang. Ada orang dari negeri kafir yang sedang perang dengan negeri Islam datang ke negeri Islam, dan orang ini minta diberikan aman. Saya minta jaminan keamanan. Ya. Maka kalau pemerintah Islam memberikan jaminan keamanan, ini namanya kafir musta'man. Walaupun negaranya sedang perang dengan negaranya orang ini tadi perang. Ya. Tetap kalau pemerintah kaum muslimin memberikan keamanan, jaminan aman kepada orang musta'man ini harus dijaga keamanan, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, ini yang ketiga. Yang terakhir adalah kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang memerangi orang Islam, memerangi negeri kaum muslimin. Ya, ini namanya kafir harbi, pakai hak, harbi gitu aja. Aslinya pakai hak, kalau bahasanya itu al-kafir al-harbi, harb ya, memerangi. Ya. Jadi kalau ada orang kafir datang ke negeri muslim kemudian dia menzolimi orang-orang muslim, merajalela, merampas hartanya orang-orang Islam, membunuh orang-orang Islam, maka orang harus diperangi memang. Orang ini boleh ditumpahkan darahnya karena orang ini memerangi orang-orang Islam. Namanya kafir harbi. Jadi kembali kepada hadis pada jamaah. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan negeri muslim, maka orang yang membunuh ini dia tidak bisa mencium aroma surga. Ya. Kalau aromanya saja dia tidak bisa mencium, otomatis dia harus mampir dulu ke neraka. Ya. Sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengentaskan orang ini dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Waktunya lama atau tidak ini tergantung kembali kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahayanya membunuh orang-orang kafir yang jelas-jelas dapat jaminan keamanan dari negeri muslim. Ya. Ini yang sangat disayangkan ketika ada kelompok-kelompok takfiri, kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan. Ya. Beberapa tahun yang lalu terjadi pengeboman di gereja kan gitu ya, di Surabaya, di Diponegoro, di Arjuno. Itu orang-orang yang memang orang-orang bodoh itu pengebomannya. Orang-orang yang memang tidak paham agama. Mereka menganggap membunuh orang Kristen, padahal orang Kristen ini dilindungi oleh pemerintah kita. Ya, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ya mereka memang kafir. Kita yakin mereka kafir. Mereka non muslim, akidah mereka beda dengan akidah kita. Jangan dicampur adukan masalah akidah ini, jangan dicampur adukan. Tapi selama mereka nggak ganggu kita nggak boleh ganggu mereka, kan begitu. Ini namanya toleransi yang benar, seperti itu. Toleransi yang benar, kita membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dengan tetap meyakini akidah mereka akidah yang salah, akidah yang rusak. Ya. Orang-orang Nasrani itu meyakini Allah punya anak. Orang Islam meyakini Allah nggak punya anak, Allah Maha Esa. Ya. Kalau masalah akidah beda,
Toleransi, kita biarkan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kita nggak ganggu mereka, kita nggak menghalang-halangi mereka ke tempat ibadah mereka. Mereka juga nggak boleh menghalang-halangi kita melakukan ibadah sesuai dengan agama kita. Ya, jadi toleransi itu kita membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya, dengan tetap meyakini bahwasanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Islam. Ini harus ada, keyakinan itu harus ada. Jangan dicampur adukan, jangan jadikan gaduh-gaduh. Ya, toleransi tapi pada tempatnya. Ya. Jadi kita nggak boleh menyakiti, nggak boleh mengambil harta mereka. Jadi orang kafir ini tetap nggak boleh diambil hartanya dengan cara yang zalim, nggak boleh. Mengambil hartanya nggak boleh, mengganggu fisiknya nggak boleh, apalagi dibunuh. Ini lebih besar lagi. Ya, dosanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Islam itu agama perdamaian, agama aman. Ya. Kalau Islam itu mayoritas, Islam melindungi yang minoritas. Tapi bayangkan kalau Islam yang minoritas, biasanya apa? Islam yang dibantai. Terjadi di mana? Di Myanmar kan ya? Di Rohingya. Islam minoritas dibantai di sana. Terjadi di Cina, di salah satu provinsi di Cina, Muslim di sana sedikit, dibantai sama orang-orang kafir di sana. Ya. Tapi kalau Islam itu mayoritas, Islam melindungi yang minoritas. Ini indahnya Islam yang tidak diketahui oleh sebagian orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir menutup mata karena mereka tahu. Ya, tapi mereka menutup mata, mereka belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini tadi di antara hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Ada pun hadis-hadis yang lain mungkin semakna ya, semakna atau semisal tentang hadis-hadis yang kita sebutkan yang sudah kita bahas. Jadi kesimpulannya, sebelum kita buka forum diskusi, mungkin ada yang mau menambahkan atau yang bertanya. Kesimpulannya adalah bahwasanya pembunuhan itu adalah salah satu dosa besar yang tentunya perkaranya sangat agung, khususnya nanti di hari kiamat ada keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Zat yang Maha Adil, Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Ya, semuanya yang merasa terzalimi akan ditegakkan keadilan di hari kiamat. Kalau memang kita merasa di dunia, ya dunianya seperti ini, dunia ini seperti ini. Kalau kita di dunia itu kan orang membunuh, jelas-jelas dia membunuh, kemudian dia punya duit, dia datangkan pengacara kan gitu kan. Dia punya pengacara, akhirnya dia lepas dari apa? Dari hukuman. Ini dunia. Dunianya seperti ini. Orang punya duit, dia punya pengacara yang handal, dia bisa membela, pengacara ini bisa membolak-balikkan fakta, ya, dan sebagainya. Akhirnya orang ini lepas dari hukuman. Itu dunia. Adapun di akhirat beda urusannya. Setiap kezaliman sekecil apapun akan ada balasannya. Apalagi masalah darah. Masalah darah, masalah yang besar, bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang remeh. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Apabila para hadirin, bapak-bapak atau ibu-ibu ada pertanyaan, kami persilakan. Wallahu a'lam.